Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing program MBKM Universitas Andalas yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tutorial proses pengisian rencana kegiatan dan pengakuan kredit dari program MBKM di luar kampus, yaitu magang bersertifikat, studi independen, asistensi mengajar, asistensi riset, proyek independen, penanggulangan bencana, membangun desa, dan proyek kemanusiaan. Rencana kegiatan dan pengakuan kredit ini wajib diisi oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pembimbing sebagai salah satu syarat penjaminan mutu kegiatan proses pembelajaran di luar kampus. Berikut tutorialnya. Pertama-tama, mahasiswa silakan login melalui akun Spenanya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian mahasiswa silakan memilih menu Merdeka Belajar, kemudian mengklik rincian kegiatan MBKM. Nah, jika mahasiswa sudah mendaftar program MBKM dan di-set lulus, maka akan muncul tombol PKPK dan juga tombol download template. Nah, sebelum saudara mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing menyetujui, maka bisa mendownload template juga terlebih dahulu, sehingga diisi secara offline menggunakan Excel, dan nanti tinggal mengcopy paste ke tombol aplikasinya. Ya, ini untuk memudahkan ataupun untuk membuat teratur proses pengisiannya, sehingga nanti tinggal mengcopy paste. Nah, setelah selesai mengisi template-nya dan sudah oke, dan sudah dikonfirmasi juga ke dosen pembimbing, maka silakan diisikan ke aplikasi Spenanya melalui tombol PKPK ini. Kemudian diklik tombol ini, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, silakan saudara mahasiswa menambah data. Menambah data ini maksudnya adalah menambah minggu. Minggu kegiatannya kita setting 25 minggu, nanti tergantung dari durasi jam per minggu, yang totalnya nanti untuk 20 SKS adalah 900 jam kegiatan. Dan satu minggu itu setting kalendernya adalah 7 hari, walaupun kegiatannya 5 hari. Gitu. Kita pilih minggu pertama sebagai awal. Kemudian jika program MBKM-nya dimulai pada periode 18 sampai 24 Februari, maka kita klik tanggal 18 dan kita klik tanggal 24. Karena dia satu minggu itu 7 hari. Walaupun kegiatannya mungkin hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian diklik tombol apply. Kemudian klik tombol simpan. Nah, muncul di sini minggu ke-1. Nah, berikutnya, di sini ada 3 tombol. Di tombol yang warna kuning, ini berguna jika salah mengisi tanggal kegiatan ataupun minggunya, bisa diedit. Kalau yang tombol merah ini menghapus, misalnya ingin mengulang lagi, mungkin banyak yang salah, kita ulang lagi, ya maka bisa di-delete. Nah, untuk tombol tambah adalah mengisi apa saja kegiatan yang dilakukan pada minggu pertama. Kita klik, maka muncullah seperti ini. Nah, di sini ada catatan pengisian durasi minimal 35 jam dan maksimal 40 jam. Artinya satu minggu, saudara mahasiswa hanya diizinkan beraktivitas MBKM-nya maksimal 40 jam dan minimal 35 jam. Sehingga nanti isian kegiatannya nanti juga jangan sampai melebihi dari durasi ini. Nanti akan ada tombol untuk memonitor proses pengisiannya, yaitu di sini ada total durasi. Nanti akan bergerak angka ini sampai ke rank ini. Kalau seandainya belum sampai rank ini, kemudian disimpan, maka dia akan hilang. Artinya harus dipastikan dulu durasinya di antara 35 sampai 40. Artinya masuk 35 dan 40.
Misalkan kegiatan pada minggu pertama melakukan kenalan dengan pihak pimpinan perusahaan atau instansi tempat magang gitu ya. Nah, ini kita kasih aktivitas ini atau kegiatan ini nantinya akan kita rekognisi ke mata kuliah apa. Nah, kita beri inisial dulu. Misalkan kode mata kuliah itu kita beri A dulu. Ini mata kuliah pertama yang direkognisi dari kegiatan ini yang pertama ini. Nah, berapa lama aktivitas ini dilakukan? Misalkan 2 jam. Sudah selesai. Nah, apa kegiatan berikutnya dalam minggu itu? Kita klik tombol tambah. Maka muncul seperti ini. Nah, jadi saudara mahasiswa bisa mengisi lagi di sini sesuai yang sudah direkap di Excel. Nah, ini untuk menyederhanakan saja tutorialnya, saya copy saja. Harusnya kan ini aktivitas yang lain. Kemudian aktivitas nomor 2 ini nanti akan direkognisi menjadi mata kuliah yang kedua. Maka kita kasih kode B. Kemudian namanya adalah panjang. Di sini sudah 6. Kemudian kita lakukan lagi, isi lagi kegiatan yang lain. Ya. Dan ini masih berkorelasi dengan mata kuliah yang kedua. Maka tentu kita pilih B lagi. Durasinya misalkan 10 jam. Kemudian tambah, sudah 16 jam. Kemudian ada aktivitas keempat. Ya, ini kita misalkan saja. Dan ini berkorelasi dengan aktivitas A kembali. Ya, mata kuliah yang pertama lagi. Nah, ini durasinya misalkan 10 jam. Maka sudah 26 jam. Nah, kemudian aktivitas kelima atau kegiatan kelima ini masih berkorelasi dengan mata kuliah yang dikorelasi kedua. Artinya masih bisa dikonversi ke mata kuliah yang kedua, maka kita pilih B. Dan misalkan durasinya adalah 6 jam. Nah, di sini sudah 35. Kemudian aktivitas berikutnya kita isi lagi dengan kegiatan yang berikutnya. Dan ini masih berkorelasi dengan kegiatan ataupun mata kuliah A nanti. Nah, mungkin pada minggu pertama ini aktivitasnya misalkan baru pengenalan, pembekalan, semacamnya, maka hanya 2 mata kuliah yang bisa dikonversi, nah itu kita buat. Nah, ini misalkan 4 jam. Nah, ternyata ini sudah memenuhi. Idealnya kan kalau 5 hari kerja berarti 7 kali 5, 7 jam satu hari, berarti 35 pas. Tapi ada juga yang mungkin 7,5 jam satu harinya, nah bisa menjadi di antara range 35 sampai 40. Nah, karena ini sudah cukup, maka kita bisa simpan. Diklik tombol simpan. Nah, akan muncul di sini. Berarti minggu pertama sudah berisi 6 kegiatan dengan total jam 36. Dan ini juga tersimpan di rekapnya 36 jam. Menjadi kode kegiatan A, kode kegiatan B. Ini bisa saja kita buat duluan bahwa aktivitas yang kita tandain A ini nanti berkorelasi dengan mata kuliah pelatihan kerja. Kita isi dulu ya, kode untuk magang ya. Dan untuk yang B ini misalkan keterampilan kerja. Jadi seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang kita beri kode B itu nanti berkorelasi atau sesuai dengan mata kuliah keterampilan kerja yang akan kita rekognisi dari kegiatan tersebut. Dan juga untuk semua kegiatan yang berkorelasi dengan yang kita beri kode A, itu akan nanti direkognisi menjadi mata kuliah kerja. Sudah. Nanti capaian belajar bisa kita isi belakangan dan juga ini luaran serta program kegiatannya. Ini program kegiatan maksudnya kesimpulan atau resume umum dari rincian kegiatan yang sudah diisikan per minggu. Nah, untuk menambah minggu, kita tinggal menambah ini lagi ya. Klik tambah, nah kemudian minggu kedua berarti. Nah, tadi kan prode-nya adalah di 18 sampai 24. Nah, sekarang tentu di 25 sampai 2 Maret. Apply, kemudian kita klik simpan. Nah, muncul dia 2 minggu.
Nah, kemudian sama prosesnya ya, ada tombol untuk edit periode dan tanggal, ada tombol menghapus, ada tombol tambah untuk mengisi rincian kegiatan. Nah, karena tadi sudah contohkan, berarti ini bisa dilakukan. Nah, ini akan kita lakukan sampai minggu ke-1, minggu kedua ya, dengan total jam masing-masing ini. Kita lakukan pengisiannya sampai total di sini minimal di bagian rekap ini total jamnya adalah 900. Karena 900 itu setara dengan 20 SKS. Karena catatannya satu SKS 45 jam durasi kegiatan, yang ini sesuai dengan Permendikbud terbaru terkait dengan penjaminan mutu. Oke, nah baik. Nah ini dilanjutkan saudara semuanya minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat sampai minggu ke-24. Kita sediakan slot sampai minggu ke-25. Ya, itulah maksimum dari yang mungkin dilaksanakan itu sekitar 6 bulan. Oke, nah ini kita lanjutkan ya. Nanti akan saya tampilkan mahasiswa yang sudah lengkap isiannya, yang sudah sampai ke bawah, gitu ya. Ini saya login log out dulu. Kemudian saya contohkan mahasiswa yang sudah lengkap. Nah, login seperti biasa. Nah, kemudian tapi lagi seperti laman yang pertama tadi, kita pilih lagi menu Merdeka Belajar, kemudian kita klik rincian kegiatan MBKM, nanti akan muncul lagi seperti biasa, sama. Nah, kita tinggal klik PKPK. Nah, ini mahasiswa yang sudah lengkap mengisinya. Jadi, tadi kan tinggal dilanjutkan pengisiannya sampai minggu ke. Nah, ini kebetulan mahasiswa ini mengisinya 24 minggu kegiatannya. Nah, di sini kita lihat ada yang 36, 37, ada 38, yang nggak masalah. Yang penting dalam durasi 35 sampai 40 jam. Oke, nah kemudian baru kita bisa lengkapi. Nah, ini sudah cukup, pastikan yang ini ya. Walaupun totalnya 90 jam, tetapi distribusi ininya tidak pas. Misalkan untuk 2 SKS tentu 90 jam minimal ya. Kemudian untuk 8 SKS 360 jam. Sampai di sini 355. Kalau 355 jam belum bisa dikonversi jadi 8 ya, baru 7 dia. Ini pastikan betul ya, minimal satu SKS itu 45 jam. Nah, ini sudah pas ya kita buat. Kalau belum nanti kita bisa bergerak ke sini lagi ya. Jadi kalau belum pas ini, saudara mahasiswa bisa bergerak ke sini, klik tombol tambah lagi, pilih di minggu berapa yang akan disesuaikan kegiatannya jamnya gitu. Rencana kegiatannya. Nah, nah ini baru kita isi program kegiatan ini mengenal perusahaan dan seterusnya, itu adalah rangkuman atau resume dari seluruh rincian kegiatan yang ada kode A tadi. Kode D ini ya, ini kode D kebetulan diurut sendiri oleh sistem. Nah, jadi yang kode D itu di semua rincian kegiatan yang kita beri kode kegiatan D itu direkomendasi menjadi kerja praktek. Kemudian resume dari keseluruhan kegiatan itu ya di sini kita buat merangkum istilahnya ya. Kemudian luaran kegiatan apa yang bisa kita nilai nantinya oleh pembimbing adalah laporan kerja praktek. Jadi seluruh dari kegiatan magang itu ada laporan yang dia buat versinya untuk laporan kerja praktek. Nah, kemudian CPL ataupun CPMK ya, atau capaian pelajaran 5 mata kuliah kerja praktek ini dilampirkan di sini. Kemudian setiap nomor CPMK-nya dipisah dengan titik koma. Ini untuk memudahkan nanti proses asesmen ke depan, nanti akan terpisah langsung CPMK-nya. Jadi dipisahkan menggunakan titik koma antara CPMK 1 dan CPMK berikutnya. Gitu. Nah, ini kita lakukan seperti itu. Nah, baru setelah ini oke semua, tidak ada yang keliru, saudara mahasiswa silakan mengajukan ke pembimbing. Klik tombol ajukan ke pembimbing. Nah, di sini muncul informasi ini untuk mengingatkan saja, apa sudah yakin untuk diajukan, ya gitu ya. Apakah sudah yakin? Walaupun nanti ketika diajukan masih ada yang dikoreksi oleh pembimbing, tidak masalah, karena belum mengunci ya. Jadi ketika diklik
ajukan pembimbing ini belum terkunci data-data ini sehingga masih bisa dilakukan proses perbaikan. Oke, kita klik ajukan. Nah, di sini sudah muncul, oke, data PKPK mahasiswa NPM sudah diajukan ke dosen pembimbing. Berarti ini sudah masuk ke akun dosen pembimbing yang sudah di-assign. Jadi nanti dosen pembimbing harus di-assign dulu kepada mahasiswa ini sebagai DPL-nya di si Pena ini supaya masuk ke akunnya. Kalau belum, maka nanti tidak akan sampai gitu. Atau tidak akan muncul pesan seperti ini. Nah, begitu proses pengisian rencana kegiatan dan pengakuan kreditnya dari sisi akun mahasiswa. Nah, kemudian di sini muncul catatan menunggu konfirmasi dosen pembimbing karena dicek dulu oleh dosen pembimbing, ya nanti akan berubah ini statusnya. Oke, ini boleh kita simpan untuk membuat aman, kita simpan saja. Ya, ini masih menunggu karena sebelum diklik tombolnya oleh pembimbing setuju atau perbaikan maka belum muncul. Oke, nah ini untuk sisi mahasiswanya sambil menunggu pengesahan dari pembimbing. Nah, sekarang kita masuk ke akun pembimbing. Kebetulan mahasiswa ini saya sendiri yang membimbing, maka kita masuk ke akun dosen pembimbing. Nah, kita login. Kita masuk di sini, maka dosen pembimbing bisa memilih menu MBKM, kemudian mengklik tombol PKPK MBKM. Nah, di sini adalah mahasiswa bimbing kita, akan ada listnya, dan paling ujung ada tombol setujui. Artinya ini adalah proses pengecekan rencana kegiatan yang sudah diisikan oleh mahasiswa beserta mata kuliah yang akan direkonsili. Nanti kita dosen pembimbing akan ngecek. Klik setujui. Nah, di sini muncullah isian tadi. Jadi yang mahasiswa isi tadi sudah muncul di sini. Ini rekapnya. Ini yang resume dibilang tadi. Resume dari rincian kegiatan per minggu tadi. Dibuat resumenya menjadi seperti ini. Kodenya ada juga mata kuliah sudah oke. Kita lihat. Sudah 20 ya. Angka 20-nya di akun mahasiswa saya lihat gitu ya. Kemudian ini rincian per minggunya. Juga ada di sini. Di sini bisa nampak. Ya. Bisa nampak. Ya. Terus sampai minggu ke-24 tadi ya, maka akan sampai minggu ke-24 akan muncul. Jadi kita bisa meriksa dosen bimbing, Bapak Ibu dosen bimbing bisa meriksa ini sudah tepat belum. Kalau ini kegiatannya mata kuliah frekuensinya ini kode B ya, kode B ini kan sudah ada tadi ya. Apa mata kuliahnya misalkan kita lihat di atas, B itu adalah keterampilan kerja. Nanti Bapak Ibu tinggal ngecek sesuai nggak ini kondisinya ke sini gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin, maka langkah berikutnya pada tombol konfirmasi, Bapak Ibu bisa memilih setujui atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, misalkan ada yang perlu diperbaiki sedikit, nah, nanti kita bisa pilih tombol tolak. Seperti ini ya, kita coba klik tolak. Nah, berarti ditolak, maka mahasiswa perlu memperbaiki. Nah, sekarang kita coba login kembali ke akun mahasiswa yang tadi yang perlu diperbaiki. Tentu sudah dikomunikasikan dulu ya, sudah dikomunikasikan dulu dengan pembimbing apa yang perlu diperbaiki. Kita kembali masuk ke rincian kegiatan, kemudian masuk ke PKPK lagi. Nah, di sini, nah berarti kita akan ajukan ke pembimbing lagi. Karena tadi kan menunggu konfirmasi ya, karena ditolak, maka dia beralih ke status seperti ini lagi. Oke, nah, kita asumsikan kita sudah memperbaiki, maka kita klik tombol ajukan ke. Kalau untuk perbaiki tinggal ini ya, klik tombol tambah yang mana dirubah. Jadi pastikan ininya tidak ini lagi ya, masih sesuai dengan SKS-nya. Gitu ya. Jadi itu yang perlu dipastikan. Karena kalau kurang 1 jam saja, itu tidak akan direkondisi sebagai satu SKS kalau kurang dari 45. Oke, kita juga sudah diisi, diperbaiki, maka ajukan lagi pembimbing. Ajukan. Nah, muncul lagi seperti ini. Nah,
Baik, sekarang kita cek kembali ke akun dosennya. Sudah masuk ke akun pembimbing? Oke, di sini kita klik lagi dan kita klik lagi tombol setujui. Nah, kita periksa lagi ya. Oke, oke. Yang mana kita tandain tadi sudah dicek belum, sudah diperbaiki belum? Nah, kalau asumsi kita sudah, maka kita bisa mengklik tombol setujui. Nah, maka nanti akan muncul selesai. Artinya Bapak Ibu dosen sudah selesai memeriksa dan mengesahkan rencana kegiatan atau ya rencana kegiatan MBKM dan pengakuan kreditnya yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan di programnya masing-masing. Nah, terakhir mungkin kita cek kembali status di mahasiswanya untuk memastikan apakah sudah oke, sudah setuju juga statusnya. Kita lihat kembali ke akun mahasiswa tadi. Seperti biasa, kita klik lagi rencana kegiatan, tombol PKPK, dan ini sudah mati semua. Artinya, saudara mahasiswa tidak bisa lagi merubah-rubah, karena sudah setuju tadi. Inilah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh saudara mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing MBKM-nya selama kurang lebih 6 bulan kegiatan MBKM. Dan ini juga sudah, ini ya, ini masih bisa diperbaiki kalau ada perubahan di CPMK gitu ya. Ya. Nah, di sini sudah muncul download recap detail. Ini yang versi Excel ya. Kalau ini yang per minggu ya, maaf, ini yang per minggu dan ini yang rekap halaman ini saja. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini kenapa kita buat ini ya, tidak mati gitu ya. Nah, ini mungkin dalam proses pengembangan nanti kita harapkan untuk proses asesmennya bisa dilanjutkan lagi sehingga dosen pembimbing menilai setiap mata kuliah ini dari rencana kegiatan dan juga luaran-luaran yang sudah disampaikan di sini. Begitu. Demikian tutorial singkat untuk proses pengisian rencana kegiatan MBKM dan pengakuan kreditnya dari kegiatan MBKM di Universitas Andalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.